Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia, ketemu lagi dengan saya Insinyur Romi AS. Kali ini saya mau menyampaikan satu hal yang sangat fenomenal sekarang di Sumatera Utara. Oke, seorang ketua PUPR di Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting, ya, setelah kasusnya disinyalir akan menyeret teman dekatnya yaitu Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Ternyata setelah digeledah rumahnya, ada berita yang sangat viral sekarang ini guys. Setelah terjadi pemeriksaan oleh KPK di rumah kediaman Topan Obaja Putra Ginting, ternyata ditemukan 2,8 miliar uang cash di rumahnya guys. Dan ditemukan satu pucuk senjata api. Apakah ini sebuah kebetulan? Ataukah memang ini penemuan yang sangat menohok di rumah seorang ketua PUPR? Pertanyaannya sekarang, beranikah KPA memanggil teman dekatnya, yaitu Bobi Nasution, Gubernur Sumatera Utara? Karena di sini beritanya semakin liar dan semakin harus dicermatin dan semakin harus dipertanggungjawabkan. Netizen di seluruh Indonesia sedang mengawasi apa yang terjadi di Sumatera Utara. Apakah seorang ketua PUPR mempunyai teman dekat seorang gubernur dan itu adalah sebuah kebetulan, ya? Dan kita tahu bahwasanya kenaikan jabatan atau jalan jenjang karirnya seorang Topan Obaja Putra Ginting itulah tidak wajar. Itu sangat tidak wajar. Seluruh masyarakat di Sumatera Utara juga tahu bagaimana seorang Topan bisa melejit seperti pesawat tempur. Ini sangat tidak wajar. Sekarang pertanyaan masyarakat di Sumatera Utara, bagaimana KPK seharusnya bertindak tegas? Di sini dipertaruhkan nama baik KPK. Ya sekarang saatnya KPK harus unjuk gigi guys. Di sini marwah KPK sangat diperhitungkan. Setelah ketangkapnya Topan Obaja Putra Ginting selaku ketua PUPR Sumut yang telah membegal uang negara, ya tidak tanggung-tanggung. Tentunya ini lebih daripada ratusan miliar. Sekarang pertanyaannya, beranikah KPK mengusut benang kusut tersebut yang akan bermuara pada seorang Gubernur Sumatera Utara yaitu Bobi Nasution? Berita liar lagi sekarang terjadi adalah akan terjadi adu kekuatan antara KPK dengan geng Solo atau KPK dengan pemerintahan lama. Kita lihat. Terus apalagi yang mau dibicarakan oleh para kuasa hukum termol? We'll see. Kita lihat saja sampai di mana kejahatan dan keburukan ini bisa disimpan. Jangan bilang uang 2,8 itu sedikit. Dan jangan bilang kalau satu senjata api itu juga hanya hal yang biasa. Ya tentu mereka ada izin. Tentu mereka juga diketahui tentang kepemilikan senjata api. Kita lihat saja guys, sejauh mana KPK berani untuk menyeret Bobi Nasution. Semua masyarakat Sumatera Utara menunggu hal tersebut. Jangan coba-coba mengkhianati masyarakat di seluruh Indonesia, terutama masyarakat Kota Medan atau Sumatera Utara yang sedang menunggu hasil bombastis dari para KPK yang dinyatakan selama ini telah dilumpuhkan oleh pemerintahan lama. Kita lihat saja. Pertanyaannya, masih bisakah Indonesia berharap terhadap KPK? Atau memang KPK telah dilumpuhkan selama ini? Kita lihat saja. Salam akal sehat dari Putra Minang, Putra Payakumbuh yang berdomisili di Medan. Salam dari Universal Studio Singapura. Salam sehat, salam waras, salam bela bangsa. Bisa maju ke DKI 1 pada waktu itu. Pak Anies kami datangkan, Pak Anies silahkan merapat ke kami. Kami tawarkan ke Pak Anies, menggunakan partai kami untuk kedepannya silahkan. Pak Anies menjadi imam dan kami tumaninah dan istiqomah menjadi makmum. Itu yang ngomong bukan saya, yang ngomong adalah Bung Said Iqbal, ketua Partai Buruh. Dan apa beliau bilang? Bung, kami dan teman-teman anak abah di top level dan middle level mungkin bisa, tetapi ketika ada teman-teman abah, anak-anak abah yang di grassroots, di akar rumput, dan teman-teman partai buruh, teman-teman buruh yang di grassroots, apakah bisa bersatu? Itulah seorang pemimpin. Masih saja beliau
menanamkan jiwa kepemimpinannya. Beliau tidak mau duduk langsung kepada partai. Kalau beliau haus kekuasaan, beliau bisa menggunakan partai kami pada waktu itu. Dan ketika kami usung dan kami sodorkan ke teman-teman PDIP dan ternyata baba saya tidak mau masuk ke ADNRT, itulah hak beliau di PDIP. Itu sekilas dari untuk MK 6070 yang kemarin kami usung. Satu lagi Bunda Lona, saya adalah salah satu ANS, saya pensiun dini, dan ketika Pak Anies duduk di dalam suatu di Pemprov DKI untuk DKI 1, sayalah saksi utama bahwasanya Pak Anies adalah pemimpin yang bisa menaikkan harga hidup masyarakat, khususnya teman-teman buruh. Karena pada waktu itu hanya Pak Anies lah yang menemui demo teman-teman buruh. Ingat pada waktu itu saya menjadi salah satu kepala dinas dan saya tidak mau sebutkan di institusi mana saya berada, tetapi saya ada di belakang Pak Anies. Dan pada waktu itu teman-teman menuntut kenaikan upah buruh hanya sekitar 3,8%. Dan oleh Pak Anies malah dijabarkan kalau 3,8% artinya kenaikan dari salary mereka 1,5 pada waktu itu 1,5 juta, kenaikan hanya berkisar 58.000. Apa artinya 58.000 pada waktu itu? Dan bahkan oleh Pak Anies, beliau duduk menemuin teman-teman buruh dan hanya sekelas beliau yang duduk menemui. Yang lainnya bahkan setingkat Jokowi pun hanya rela untuk berbicara dengan kodok-kodoknya dengan itu daripada menemui teman-teman buruh yang berdemo. Dan artinya di sini hanya setingkat Pak Anies pemimpin yang menemui mereka dan mengusulkan, menimbang. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel YouTube ini. Seperti biasa, saya akan kembali membacakan komentar ataupun tanggapan netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Tentunya teman-teman telah menyaksikan sebuah cuplikan video di mana politik di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Beberapa tahun terakhir semenjak mencuat ijazah mantan presiden kita yaitu Bapak Jokowi Widodo. Nah teman-teman, politik Indonesia sangat tidak baik-baik saja. Mulai dari banyaknya kasus korupsi yang mencuat yang muncul di media sosial dan juga kasus-kasus yang lainnya yang semakin terkuat. Namun semua itu pun tak luput dari keterlibatan Joko Widodo sendiri. Nah, teman-teman, mengenai hal itu, saya akan membacakan komentar ataupun tanggapan netizen setentang dengan cuplikan video sebelumnya. Nah, di sini dari Rudi Janatra mengatakan, KPK sekarang ini tidak jelas karena rekrutmennya saja tidak dipublikasikan. Jadi pasti ini orang-orang dari Mulyono. KPK pilih Mulyono akan menghancurkan kredibilitas Pak Prabowo. Bapak Prabowo harus ekstra waspada. Sepakat, KPK sangat tendensius, terkaku, jauh berpolitik, ganti atau bubarkan saja. Dari Nur Klempeng Gelok mengatakan, pecat ketua KPK yang bisa memecah belah bangsa, kerja atas perintah Mulyono, si Raja Jawa yang bengis. Betul, setuju. Ganti para menteri-menteri lama yang bermasalah dan tidak bermutu. Betul memang, harusnya Budi Ari dan Kapolri harusnya diganti. Itu orangnya Mulyono. Kerjanya pun tidak profesional, tapi cuman menyenangkan Mulyono saja. Pak Prabowo, singkirkan semua menteri titipan Jokowi. Indonesia lebih maju. Dari Pramono mengatakan,
Jikalau KPK kerja berdasarkan pesanan, hukum berdasarkan pesanan, hancur ini negara oleh koruptor. Bapak Prabowo harus bersihkan koruptor dan pengkhianat negara. Sepertinya Indonesia ini sudah menjurus ke hukum rimba. Siapa yang menang? Namun jika di Konoha, siapa yang memiliki jabatan juga uang, dia bebas memerintah dan dia jugalah yang menjadi atasan. Dari Siti Kaidaro mengatakan, salam hormat buat Bapak Prabowo. Semoga Bapak Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta orang-orang benar. Wong Grace tadi model pesanan opo-opo an pesanan. Pecat semua pimpinan KPK, orang-orang titipan Mulyono yang dipaksa ke Prabowo. KPK sama dengan kelompok pesanan. Mantap Pak Prabowo, pecat ketua sudah sumbat, bohong dan juga tiap Pak Presiden lawatan dalam negeri ada yang bola. Ketua KPK model yang aneh-aneh harus dihukum, diberikan sanksi melanggar aturan. Dari Faisal mengatakan, seharusnya bila harus masuk anaknya harta kekayaan yang dimilikinya. Saya 100% mendukung Prabowo. Jangan baru dengan Mulyono. Bersihkan kabinet, jabat, Bapak main mata Mulyono. Kalau Pak Prabowo tidak bertindak cepat, bisa jadi apa yang dulu di Bukoni, beliau akan diganti Fufu Fafa di tengah jalan terjadi. Buktikan dulu dipecat ketua KPK-nya, jangan cuma omong-omong. Prabowo pecat KPK, rakyat Indonesia akan acak jempol dan malah Hafiz dibongkar. Kalau Pak Prabowo ingin nyaman menjalankan pemerintahan, ganti ketua KPK, Kapolri, dan Mendagri. Dia berkepa memilih. Kalau dan mau berantas koruptor, coba kasih KPK pada Pak Abdul Samad DDK jadi pemimpin. Ganti saja KPK sekarang, karena rekrutmen produk Jokowi kenetralannya diragukan. Dari Jelik mengatakan, jangan cuma dari KPK saja, dari Polri-nya juga sekalian. Jangan terancam dipecat, pecat saja, langsung tidak becus. Dari Sitria mengatakan, Kapolri, Menteri Dalam Negeri, Budi Ari, segera saja Pak Prabowo ganti. Kalau mau tenang kondisi di Indonesia, Pak Prabowo harus berani tangkap dan adili Jokowi, sekeluarga, beserta kroni-kroninya. Doaku untuk Pak Prabowo, semoga sehat selalu Presidenku, jagalah Indonesia, jagalah konstitusi. Ingat ada yang diharapkan pejuang waktu itu. KPK dipecat itu keharusan. KPK siluman ternak Jokowi. Saran PDIP, bom dokumen Rusia harus dibongkar sebagai perlawanan PDIP. Bukti barter negosiasi. Maju terus Bang Hasto, rakyat mendukung revolusi. Tunjukkan seorang prajurit Kopassus Pak Prabowo harus tegas. Jangan mau setir oleh Mulyono. Jadilah diri sendiri. Yang benar kata sepuh Jokowi. Indonesia baik-baik saja sekali, sangat luar biasa. Wow, buktikan dong, jangan omon-omon saja. Garang pidatonya, tapi realisasinya lembek dan gemoy. Begitu takutnya kah penegak hukum terhadap raja yang sudah tidak punya kuasa lagi? Logika hukumnya jadi tumpul.
Pecah tidak ada yang bisa mencegah korupsi di Indonesia, kecuali Presiden Pak Prabowo. Teman, itu adalah komentar netizen yang saya bacakan untuk cuplikan video kali ini. Jika teman-teman memiliki pendapat yang lain, teman-teman bisa menambahkan tanggapannya di kolom komentar. Sekian untuk video kali ini, terima kasih, salam hangat.